Baik, kali ini kita akan membahas tentang combo box bertingkat atau lebih sering disebut dengan combo box berantai ya, yang mana sebuah combo box mempengaruhi combo box berikutnya. Contoh ini kalau kita pilih Provinsi DKI Jakarta, maka kabupaten otomatis yang tampil hanya kabupaten atau kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kalau kita pilih Jakarta Pusat, maka kecamatannya juga akan tersortir secara otomatis. Nah, ini sangat membantu untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan inputan yang berhubungan. Tonton sampai habis video ini, jangan lupa subscribe dan like videonya. Setelah tutorial ini, di tutorial yang ke-17, insya Allah kita akan membahas tentang migrasi dari MySQL ke MySQL. Baik. Nah, untuk combo box berantai ini, kita memerlukan bantuan dari jQuery ya. Nah, jQuery. Apa itu jQuery? jQuery itu pengembangan dari JavaScript. Tapi filenya juga ekstensinya tetap JavaScript ya. Oke, langsung saja. Kebetulan ini saya ada project yang sebelumnya, jadi saya copy saja untuk provinsi, kabupaten, dan kecamatan ini tabelnya dari tabel project saya yang sebelumnya. Baik, nah ini di sini kita copy dulu yang provinsi. Jepret. Tinggal klik operation ini saja ya. Operation, setelah itu copy, kita tujukan mau ke database apa. Nah, database-nya kan ini ya. Nah, kalau cuma pilih structure only, berarti yang tercopy hanya rangka tabelnya saja, tapi isinya nggak ada. Jadi kita copy saja struktur, structure, and data. Bro, baik, kita cek apakah sudah bertambah di database project kita. Ada ya, provinsi ya. Nah, sekarang ke kabupaten atau kota. Project dari tutorial ini bisa kalian download di deskripsi video ini. Go lagi. Oh, sorry. Kita pilih dulu tujuannya. Yang terakhir ada kecamatan. Sorry, operation. Kita tujukan ke sini. Nah, jadi ketiga tabel ini berelasi ya antara provinsi dengan kabupaten kota itu kardinalitasnya one to many, artinya satu provinsi punya many atau banyak kabupaten atau kota. Sedangkan kabupaten dan kota ini dia berelasi dengan kecamatan, relasinya juga one to many. Nah, ini ada ID provinsi, sebenarnya sudah tidak perlu ya ID provinsi di sini. ID provinsi di sini bisa kita hilangkan saja. Nah, oke. Sekarang lanjut ke project kita. Kita buka project kita. Nah, kita coba nanti di dosen sini ya saat ditambah. Nah, nanti di bawah alamatnya kita taruh ini pilihan tadi provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Nah, di dosen, jadi kita buka saja dosen. Ini sudah saya buka. Ini saya sandingkan saja dengan project bertingkat juga ada di sini. Berikutnya yang perlu di copy adalah jQuery. Nah, jQuery dari project saya pindah ke admin ya, karena kan file dosen ada di admin. Nah, saya letakkan di admin. Berikutnya di dosen akan kita buat combo box ya. Sini setelah alamat. Nah, kita buat combo box di setelah alamat. Ini kita duplikat saja.
Ini kita ganti namanya provinsi. Pilih provinsi. Nah, ini bisa di-copy dari sini saja. Nah, ID-nya kita ambil ya, karena ID ini yang nanti dipanggil untuk JavaScript-nya. Nah, sini. ID-nya provinsi pakai P. Lalu ini kita ambil saja PHP-nya. Kita letakkan di sini. Nah, coba kita refresh dulu. Ada provinsi. Nah, muncul sudah seluruh provinsinya ya. Oke. Provinsi. Sekarang ini kita duplikat saja untuk menampung kabupaten atau kota. Di sini untuk kabupaten dan kota hanya kita kopikan ini saja, ID dan name-nya. Sisanya kita hapus karena nanti dia akan diambilkan dari file lain. Jadi kita nanti perlu bantuan file lain yang dipanggil oleh jQuery. Ini kita isi dengan pilih kabupaten atau kota. Ini kita duplikat juga. Yang terakhir kecamatan. Kita ambil di sini name dan ID-nya. Nah, pilih kecamatan. ID-nya kecamatan, name-nya kecamatan. Di sini masing-masing sudah ada ID-nya. Baik, berikutnya kita akan panggil jQuery-nya. Saya kopikan coding ini. Kita taruh di bawah sini saja. Baru kita ambil coding JavaScript-nya. Nah, jadi di sini event onceng itu dipanggil dari provinsi. Nah, provinsi yang ada di sini. Nah, ini ya ID provinsi ini. ID provinsi, codingnya ini, query-nya. Nah, untuk mengambil kota berdasarkan provinsi, itu kita perlu file namanya ambil kota.php. Copy saja, letakkan di sini. Nah, kita buka file ambil kota. Nah, ini kita ganti. Maxi.php. Nah, jadi logikanya seperti ini algoritmanya. Saat provinsi itu dipilih, maka ID ini ditangkap oleh coding JavaScript ini, lalu dilempar ke file ambil kota, oleh file ambil kota di get provinsi tadi. Nah, sehingga di kabupaten atau kota, di combo box-nya, nanti muncul select ID dan nama kabupaten atau kota dari kabupaten berdasarkan ID provinsi yang di get ini tadi. Nah, seperti itu ya. Oleh karena itu di sini kan sudah ada option drop down-nya. Oleh karena itu yang di sini tidak perlu lagi dibuat drop down-nya.
Nah, di sini sudah tidak perlu lagi. Nah, begitu pula dengan kota. Saat sudah dipilih, nah nanti kan muncul di sini pilihan kotanya ya. Di sini muncul pilihan kota di halaman ini muncul pilihan kota nanti. Nah, saat muncul pilihan kota, dipilih kota, maka akan dilempar ke coding JavaScript ini yang di bawahnya ya, kota, lalu dilempar ke file ambil kecamatan. Nah, kita perlu file ambil kecamatan. Copy, katakan di sini. Nah, di ambil kecamatan sama seperti ambil kabupaten kota tadi, di get, setelah itu di select kecamatan yang mana ID kabupaten atau kotanya dari yang di get tadi, yang dipilih tadi. Sehingga yang tampil nanti adalah ini. Oleh karena itu di sini tidak perlu ada yang namanya perulangan array di kecamatan. Nah, sekarang kita coba tambah. Kita pilih provinsi Aceh misal. Nah, terseleksi ya. Kita pilih provinsi Kalimantan Selatan, terseleksi dia. Nah, kita pilih Kabupaten Tanah Laut, terseleksi lagi. Kita pilih desanya, desa maaf ya, kecamatannya, itu tinggal pilih. Nah, dia sudah terseleksi secara otomatis. Ini bisa di custom, misal kalian ingin sampai level desa misal ya. Bisa, kita tinggal tambahkan tabel desa. Oke. Di sini kita tambahkan tabel desa. ID dia akan berrelasi dengan kecamatan, tidak perlu dengan kabupaten atau provinsi, tapi dengan kecamatan, karena kecamatan itu akan mengidentifikasi dia milik kabupaten mana. Nah, ya karena itu perlu ID kecamatan, ID desa, nama desa. Sekarang kita go saja. Kita tinggal tulis ID desa. Setelah itu kecamatan ya. ID kec. Ini terbalik juga nggak masalah. Terus kita tulis saja nama desanya ya. Sekarang kita coba isi tabel desa. Kita ambil dari provinsi dulu ya. Provinsi, ID provinsinya 11 itu Aceh. Aceh 11. Kita ambil yang ini ya. Kabupaten Simeule ini kecamatannya berapa? Nah, nih ambil satu ya. Teopah Selatan. Nah, kita insertkan saja di sini. Di kecamatannya. Di desanya 11111 gini ya. Kita kasih nama coba. Nah, kita go saja. Lalu di sini tinggal kita duplikasi. Nah, desa. Sini kita ubah jadi desa. Ini diubah juga nggak apa-apa ya, nggak diubah juga nggak apa-apa. Pilih desa. Nah, sekarang tinggal kita duplikat yang kota ini. Lihat akhirnya di mana. Kalau ini akhir dari fungsi keseluruhan. Oke, ini kita enter, berarti ini yang kita duplikat. Ctrl D. Sini kita kasih nama dia sebagai desa. Kita rubah saja semua desa. Ambil desa. Kita save. Nah,
Di sini filenya kita duplikat, ambil kecamatan, jadi ambil desa. Kita lakukan modifikasi, kita ganti desa. Sini kita ganti desa. Select ID desa. Desa. Nama desa. From desa. Where ID catch sama dengan ID catch sama dengan desa. Nah, sini ID desa, nama desa. Sini nama desa. Oke, sekarang coba kita refresh. Tadi Aceh ya, Provinsi Aceh. Setelah itu Simule ini ya, kecamatannya apa tadi ya? Bentar, kita lihat dulu. ID kecamatannya 1101. Kita cari tabel kecamatan. Satu 10. Oh, ini Teupah Selatan ya. Teupah Selatan. Kita coba. Tidak tampil ya. Oke, ada yang salah. Kita cek dulu. Di sini. Oh ya, sorry ya. Ini koneksinya salah ini. Coba kita refresh. Aceh. Simule ini. Teupah Selatan. Tidak mau muncul. Teupah Barat. Ada kesalahan di sini ya. Ini get kota, ini provinsi, kota yang di get. Ini seharusnya desa, benar. Where ID get. Oh, salah di sini ya. Di sini pilih desa, tetap di sini seharusnya diambil. Nah, desa. Kecamatan bukan desa. Di sini dia desa. Nah, desa, kita save dulu. Diambil desa ini dia adalah Kec. Di sini dia sebagai desa. Oke, di sini ID desa, nama desa. Baik, kita coba. Provinsi Aceh, Simile, Teupang Selatan. Nah, muncul ya. Ya, coba. Kalau kita pilih yang lain, Barat, tidak muncul karena memang belum kita buat nama desanya. Oke, itu saja mengenai drop down berantai. Jika ada pertanyaan bisa tulis di komentar, atau jika ada request coding lain bisa tulis di komentar ya. Tetap semangat, kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah migrasi MySQL ke MySQL.
Terima kasih.